selanjutnya kita dengar paparan dari Bapak Frans Maniagasi. Jadi beliau adalah pengamat dan pemerhati masalah Papua yang dulu juga adalah mantan anggota tim asistensi rancangan undang-undang OTSUS Papua. Ya, jadi tulisan-tulisan beliau, artikel banyak di internet, saya sudah baca beberapa yang menyoroti secara tajam penyelenggaraan OTSUS ini. Jadi kita harapkan beliau bisa mencerahkan kita dari pokok-pokok pikiran beliau yang luar biasa itu, menambah sehingga melengkapi seluruh pemahaman kita tentang OTSUS dan peluang dan harapan bagi orang asli Papua. Kepada Bapak Frans Maniagasi, dengan hormat kami persilakan Pak untuk memaparkan paparannya. Demikian Pak, silakan Pak. Nah, terima kasih Pak Moderator. Saya pertama memberikan apresiasi dulu kepada Pak Sony dengan Stepan. Pak Sony ini kebetulan senior saya di UGM, di Fakultas Kosma saya waktu kita masuk tahun 81. Yang kedua, saya mau apresiasi kepada Pak Komar di Pansus kemarin, bahwa saya agak terenyuh kalau bicara tentang undang-undang ini, karena 20 tahun yang lalu itu, saya ini termasuk junior di antara para senior saya yang menyusun atau membuat undang-undang ini. Dan di antara mereka banyak yang sudah mendahului kita. Dan pada waktu itu mereka adalah para intelektual cendekiawan Papua yang sebagian besar itu pendidikan dasar yang disorot dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya termasuk junior dengan Pak Agus Sumule dan lain-lain. Kami pada waktu itu kami junior 20 tahun yang lalu. Inti hakikat dari undang-undang ini lahir memang seperti yang dikatakan oleh Pak Sony tadi, merupakan penjabaran atau perintah atau amanat dari pasal 18B. Negara menghargai dan menghormati wilayah-wilayah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan. 20 tahun yang lalu setelah reformasi dan Pak Harto turun lengser dari kursi presiden, ada beberapa daerah yang saya catat betul, kebetulan pada waktu itu saya wartawan di salah satu media nasional. Ada beberapa wilayah yang minta untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat. Bukan saja pada waktu itu Aceh Timur-Timur, tapi juga ada Riau, ada Kalimantan Timur, bahkan Bali. Nah, tapi kemudian yang lain-lain tidak sekencang seperti Aceh maupun tim-tim dan Papua. Kita ingat tahun 99 itu, tim-tim melakukan referendum dan mereka lepaskan diri dari pemerintah kita, dari pemerintah Indonesia. Dalam denyut yang hampir sama, nyaris hampir lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian muncullah pemikiran-pemikiran dari para intelektual yang tadi saya sebut itu, yang berpikiran moderat, yang tadi Pak Komar singgung, bahwa perdebatan atau pro kontra mengenai OTSUS kemarin itu hampir mirip saat itu. Tetapi kemudian mereka yang berpikiran moderat ini, yang masih berpikiran objektif, rasional, dan realistis bahwa inilah momentum yang pasca Kongres Papua II yang dipimpin oleh Bapak Teis Eloai dan Pak Tom Benal di tahun 2000, di mana Presiden Gus Dur memberikan kontribusi 1 miliar yang menjadi pro kontra juga di Jakarta. Rentetan cerita itu sampai lahirnya OTSUS. Jadi OTSUS ini lahir bukan tanpa ada sebab, tapi dia lahir karena berdasarkan konstitusi tadi yang dibilang oleh Mas Sony, kemudian situasi pasca lengsernya Pak Harto.
Kemudian muncullah pergerakan pada waktu itu di Papua yang juga hendak menyusul tim-tim. Tapi kemudian pada waktu Pak Freddy Numberi menjadi Gubernur Papua, dia memfasilitasi pertemuan para tokoh 100 di istana dan Presiden Habibie menerima mereka. Pada waktu itu mereka secara bermartabat menyampaikan bahwa kami mau keluar dari Republik Indonesia, lepaskan kami secara baik. Tetapi kemudian jawaban Pak Habibie, pulanglah dan renungkan. Dia kutip pasal dari Alkitab, salah satu ayat seperti itu. Nah, pasca tim 100 itu kembali, hubungan relasi antara pusat dan Papua itu dingin sekali. Muncullah Pak Gus Dur jadi presiden, maka sekelompok intelektual Papua ini bertemu dengan Pak Gus Dur, pada waktu itu berencana untuk pergi melihat matahari terbit, menandai datangnya era 2000-an. Nah, di situ, maka sebelum beliau ke Papua, kita beberapa orang bertemu di Menteng, di rumah yang dulu Pak Harto tinggal itu, sambil duduk di ruang tidur yang sangat person, kami duduk mengelilingi beliau dan beliau mengatakan begini, kamu orang mau minta apa saja silakan, dalam gaya Papua. Satu, jangan minta merdeka. Nah, dari situ menjadi tantangan. Kemudian pada saat yang sama dalam sidang umum MPR tahun 99 dan menyusul sidang umum MPR tahun 2000, keluarlah ketetapan MPR nomor 4 tahun 99, di mana Aceh dan Papua diberikan perlakuan khusus dalam bentuk otonomi khusus. Nah, disitulah kerja keras, baik di Jayapura setelah kongres itu, maupun kemudian setelah draft itu disiapkan, draft yang ke-13 kalau kita bawa ke Jakarta, dan pada saat itu Kementerian Dalam Negeri, Mas Soni, Pak Suryadi Sudirja kalau tidak salah pada waktu itu Mendagri, sudah memasukkan draft versi pemerintah ke DPR. Nah, dari Papua dibawa, atau Irian pada waktu itu dibawa, kemudian dalam BAMUS diputuskan bahwa yang dijadikan referensi adalah draft dari Papua. Nah, seperti yang tadi disinggung oleh pembicara yang kedua ya, sebelum saya itu, yang dimaksud pada waktu itu adalah otonomi yang seluas-luasnya yang diberikan oleh Presiden Soekarno, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 69. Sehingga pada saat itu dari tahun 63 setelah integrasi sampai 73, saya ingat betul, saya masih SD itu, ada uang Irian Barat rupiah, IBRP. Nah, itulah one nation tapi two moneter. Ada uang rupiah tapi juga ada uang Irian Barat rupiah, dan kursnya lebih tinggi dari uang rupiah. Nah, itu yang saya itu kemudian hal-hal itu kemudian dielaborasi dalam draft Otsus tahun 2001. Nah, singkat kata begini, dalam Undang-Undang Otsus itu ada 4 hal penting, ada 4 hal mendasar yang ingin diselesaikan itulah persoalan Papua yang ingin diselesaikan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, meminimalisasi kesenjangan sosial, ekonomi, budaya antara orang asli Papua dan masyarakat pendatang atau masyarakat non orang asli Papua di Papua. Itu pertama. Kedua, mengurangi kesenjangan pembangunan antara Irian atau Papua dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Yang ketiga dan keempat itu di pasal 45 dan 46, terima kasih untuk Pak Komar dan kawan-kawan tidak merevisi pasal itu atau tidak menghilangkan pasal itu, dan pasal itu tetap ada, yaitu melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi guna mengklarifikasi sejarah penyatuan dan penyelesaian HAM berat. Untuk apa? Pertama, untuk mengembalikan kepercayaan orang Papua kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, rekonsiliasi itu menciptakan untuk membangun kembali
nasional building keindonesiaan di tanah Papua. Nah, dari 4 faktor itu kemudian selama perjalanan 20 tahun, dan kita harus catat dan kita harus ingat bahwa dana 2% itu, dana otsus yang 2% itu, filosofinya adalah, atau yang sekarang 2,25% ini, filosofinya adalah kontribusi rakyat dari Aceh sampai Maluku untuk mempercepat si Papua. Jadi dana ini kemudian tidak boleh dimain-mainkan, tidak boleh dimanipulasi, bahkan tidak boleh dikorupsi. Ini pertanggungjawaban yang harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Terima kasih untuk Pak Komar dan kawan-kawan di Pansus, dan pada waktu itu kami diundang, saya dan Pak Freddy Mumberi, diundang tanggal 3 Juni memberikan masukan. Sampai saya terenyuh, karena di gedung yang sama itu juga dulu, di tempat yang sama itu juga, 20 tahun yang lalu, otsus ini dibahas. Nah, jadi sekarang dengan naiknya 2,25%, kalau kita konsistensi dengan pasal 34 huruf E yang lalu, yang lama ini, dia turun dari 70%, dari 2,2% itu turun menjadi 50%. Tetapi ini karena political will dari pemerintah, maka dia naik menjadi 2,25%. Nah, mekanismenya, mohon maaf saya tambahkan sedikit, mungkin tadi Pak Komar agak lompat-lompat, jadi 2,25%, 1% itu dalam bentuk block grant yang sudah dikatakan untuk membiayai termasuk masyarakat adat, dan ingat ini juga membiayai gaji aktivitas dari MRP, anggota MRP. Jadi kalau ada anggota MRP yang mengatakan tolak otsus, saya jadi prihatin. Itulah. Padahal kegiatan dia, gaji dia dibiayai dari otsus. Nah, 1% itu dalam bentuk block grant. Tetapi ingat, harus dipertanggungjawabkan. 1 sen pun harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mekanisme yang kedua yang berbasis kinerja. Berbasis kinerja yang 1,25%, mekanismenya nanti langsung dari Jakarta turun ke kabupaten kota tanpa melalui provinsi. Tidak seperti yang kemarin. Artinya apa? Nanti setiap akhir tahun berjalan, akhir tahun anggaran berjalan, berkumpullah gubernur, para bupati di 2 provinsi itu, membicarakan program-program prioritas otsus, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat. Jadi pasti setiap kabupaten punya skala prioritas yang berbeda-beda di 3 sektor itu. Nah, program itu ada, di-approve oleh gubernur, dibicarakan di pusat, antara lain Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, baru dana itu cair mengikuti program. Oleh karena itu dia berbasis kinerja. Itu Mas Sony paham sekali itu. Tahu betul karena mantan dirjen dan saya pernah bantu beliau, jadi saya ngerti sedikit. Jadi hari ini itu berbeda dengan di Aceh. Aceh itu dana otsus itu dibicarakan di tingkat gubernur. Tapi di Papua ditarik ke Jakarta. Supaya apa? Pemanfaatannya terukur, bisa diawasi, tepat sasaran, jatuh kepada kepentingan, kepada kebutuhan orang Papua. Itu satu. Dana otsus bukan hanya 2,25%. Kalau kita lihat di pasal 34 lagi, ada dana bagi hasil dari migas. Ada 70%. Itu juga untuk mendukung pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan otsus. Ada lagi dana tambahan infrastruktur yang setiap tahun harus dibicarakan di tempatnya Pak Komar di DPR. Pemerintah dan diusulkan oleh pemerintah provinsi. Kedua-duanya dibicarakan di DPR, baru diketuk palu. Kalau 20 tahun yang lalu, dana tambahan infrastruktur itu hanya membiayai jalan dan jembatan, hari ini diperlebar, perhubungan, termasuk laut, udara, telekomunikasi, sanitasi, dan lingkungan. Jadi spektrum pendananya itu lebih diperluas. Gitu.
Dan ini akan mempengaruhi, titipan saya untuk Pak Sony dan teman-teman, kita harus bicara lagi kemungkinan perubahan kebijakan fiskal dengan hadirnya perubahan undang-undang ini. Akan mempengaruhi kebijakan fiskal di Papua. Dan penerimaannya akan luar biasa. Gitu. Jadi kita harapkan ada 4 PP. Kalau menurut saya yang saya baca setelah ini, 4 PP. Salah satu PP yang penting itu adalah mengenai kewenangan khusus. Di dalamnya ada nanti mengatur juga satu, tadi di klaster oleh Pak Komar itu ada 2. Memang ada 4, kemudian di klaster menjadi 2, Pak Sony. Yaitu ada kewenangan khusus, kemudian ada kursi pengangkatan di dalamnya, kemudian ada badan khusus. Nah, badan khusus ini sama dengan Inpres tadi diadopsi itu, dia akan melakukan koordinasi terpadu. Dia akan memastikan bahwa dana otsus yang bla 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 itu terdiri dari 2,25% dari bagi hasil migas, dari dana tambahan infrastruktur, bla dan macam-macam ini, itu akan diawasi oleh badan khusus ini. Badan khusus ini tidak mengintervensi tugas-tugas dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Oleh karena itu tadi Pak Komar mengatakan bahwa orang yang akan mewakili dari Papua dan Papua Barat duduk di dalam badan itu betul-betul orang yang punya kapasitas, orang yang punya profesional. Karena dia harus mengawasi. Dia adalah perpanjangan tangan dari Presiden, Wapres untuk mengawasi dana otsus dan program-program otsus. Guna apa? Mempercepat orang Papua harus maju cepat. Perhitungan saya, kalau bicara peluang, mudah-mudahan, insya Allah, 2041 itu orang Papua sudah tinggal landas, sudah take off, meminjam istilah Rosnow itu, bagus di bidang pendidikan, bagus di bidang kesehatan, dan plus ekonomi rakyat. Ada kelebihan setelah otsus 20 tahun yang lalu. Kita lihat IPM Papua itu, atau angka kemiskinan. Angka kemiskinan sebelum menjadi Papua atau masih Provinsi Irian Jaya itu 56%. Tetapi setelah menjadi ada otsus, angka kemiskinan berturun. Untuk Papua saja itu angka kemiskinan menjadi 26%, Papua Barat menjadi 27%. Itu setelah otsus 20 tahun. IPM hari ini kalau kita ambil sampel 14 kabupaten di Pegunungan Tengah, hanya rata-rata 30 sampai 40. Jauh di bawah IPM Papua sendiri. IPM Papua itu 68. Masih jauh di bawah dari IPM nasional. Yang IPM nasional kan 71,92%. Data BPS ini saya ambil. Nah, menurut saya tidak gagal. Otsus tidak gagal 20 tahun yang lalu. Nah, pembenaannya itu yang ada perubahan hari ini. Oleh karena itu tadi Mas Sony katakan babak baru. Babak baru karena apa? Pemerintah pusat akan stressing pada pendekatan kesejahteraan. Gitu. Tetapi tidak mengabaikan keadilan. Oleh karena itu, maka revisi atau perubahan kali ini, menurut hemat saya mengandung optimisme yang cukup baik. Sepanjang kita harus tegaskan bahwa para pelaksana undang-undang ini harus betul-betul memahami, menjabarkan setiap pasal yang ada di dalam undang-undang ini. Kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelum saya, bahwa akan ada omnibus law. Omnibus law, tetapi kalau kita baca pasal 32, Undang-Undang 21 itu, atau Undang-Undang 22 ini, Undang-Undang 2 ini, itu pasal 32 mengatakan bahwa perlu juga dibentuk komisi hukum ad hoc. Karena komisi ini berfungsi untuk mensinkronkan semua peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan undang-undang otsus. Hal-hal ini yang tidak dilakukan selama 20 tahun yang lalu. Dan berikut saya mau tekankan bahwa dengan
Mohon Pak Frans, 2 menit lagi Pak Frans. Dengan adanya PP mengenai kewenangan khusus, itulah roh daripada Otsus itu. Sehingga kita tidak ngawur, kita ada pedoman. Jadi badan khusus itu juga bertugasnya ngeri kalau saya lihat, cukup berat, sangat berat. Dan itu tugas yang dibebankan oleh Pak Komar dengan teman-teman dari DPR untuk pemerintah. Jadi saya pikir begitu, yang penting adalah saya masih optimis, kalau 20 tahun yang lalu itu kami optimis bahwa 60-65% saja kita konsekuen melaksanakan undang-undang ini, maka Papua akan baik dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan apapun yang kita lakukan di Papua, jangan lupa pesan Presiden Soekarno adalah membangun national building keindonesiaan. Itu jangan lupa. Dan saya terenyuh, saya lihat Stipan tadi, awalnya bagaimana mendidik para calon pamong di Papua dengan nilai-nilai kebangsaan yang bagus, yang baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf. Terima kasih Pak Frans, luar biasa ya yang mengingatkan kita bagaimana prosesnya ya. Dari awalnya tuntutan untuk merdeka sampai kepada timbul pemikiran-pemikiran moderat dari tokoh-tokoh Papua, sampai ada rekonsiliasi, sampai ada muncul TAP MPR tentang Otsus untuk Aceh dan Papua. Dan beliau juga berharap bahwa 20 tahun lagi, yaitu tahun 2041, Papua sudah lepas landas ya, dari segi pendidikan, kesehatan, perekonomian. Tapi dengan catatan seluruh pelaksana undang-undang ini memahami betul isi dari undang-undang ini. Jadi harapannya supaya tadi ya concern beliau, ya dana itu jangan disalahgunakan ya, dan perencanaannya matang ya, diserahkan juga kepada orang Papua bersama dengan pemerintah pusat dengan mekanisme yang mumpuni seperti itu. Terima kasih Pak Frans, luar biasa untuk menambah kita, khasana kita, sikap-sikap kritis ini terus dikembangkan seperti itu.